Erling Haaland. Kylian Mbappe. Big moment. Quite a huge moment. Del Puskás va De Gea, isolato per più con De Gea al suo destro. Habis manis sepah dibuang. Pepatah ini mungkin menggambarkan situasi ketika seseorang dilupakan setelah tak lagi dibutuhkan. Dalam konteks sepak bola, ungkapan ini bisa disematkan dengan nasib David De Gea di Manchester United. Setelah lebih dari 12 tahun mengabdi, kiper asal Spanyol tersebut merasa diperas habis-habisan oleh setan merah hingga ditinggalkan ketika masanya sudah habis. Apalagi saat itu David De Gea sudah menginjak usia kepala 3. Meski diperlakukan demikian, De Gea pantang menyerah dengan segala kondisi yang ia alami. Mantan penjaga gawang Atletico Madrid ini berhasil bangkit dari keterpurukan dan sikap yang ditunjukkan Manchester United padanya. Ketika hampir menyerah, Fiorentina datang memberi peluang baru. Bersama La Viola, De Gea berhasil membuktikan lagi pada dunia sepak bola jika dirinya masih kokoh berdiri di bawah Mister Gawang. Sudah menjadi rahasia umum jika David De Gea adalah salah satu warisan terbaik Sir Alex Ferguson. Selama bertahun-tahun ia tak tergantikan sebagai penjaga gawang utama Manchester United dan selalu dihormati oleh pemain serta pelatih yang datang silih berganti. Suasana mulai berubah pada masa-masa terakhir David De Gea di Manchester United setelah kedatangan Erik ten Hag. Ia dianggap bukan sebagai pemain yang krusial bagi tim, menurut ex-pelatih Ajax Amsterdam tersebut. David De Gea lebih dikenal sebagai seorang shot stopper, di mana tugas utamanya mencegah bola masuk ke gawang. Dalam hal ini, David De Gea adalah salah satu yang terbaik, meski banyak yang mengakui kualitasnya sebagai salah satu penjaga gawang top Eropa. Salah satu faktor yang membuat ia perlahan tersingkir dari skuad adalah Erik ten Hag lebih membutuhkan kiper yang mampu build up serangan dari belakang. Kendati demikian, tak heran jika David De Gea meraih penghargaan Golden Glove di Premier League musim 2022-2023 dengan catatan 17 clean sheets. Penghargaan tersebut seolah tak begitu berarti di mata Erik ten Hag. Sementara rekan-rekan satu tim David De Gea di Red Devils memberi apresiasi atas pencapaian tersebut. Meraih penghargaan individu tak membuat Erik ten Hag terkesan dengan performa David De Gea. Tujuan sang pelatih sangat jelas. Ia ingin mencari penjaga gawang yang ahli dalam membangun serangan dari bawah yang membuat David De Gea sebagai penjaga gawang cadangan dan menurunkan gajinya. Namun ex-kiper Atletico Madrid ini menolak tawaran tersebut. Menjadi kiper cadangan bukanlah pilihan tepat bagi karirnya yang berujung manajemen klub sepakat tak memperpanjang kontrak sang kiper. De Gea harus menerima kenyataan, dilepas tanpa penghormatan layak untuk pemain dengan kontribusi besar bagi Manchester United. Tak ada kesempatan baginya mengucapkan perpisahan pada fans, seperti yang biasanya diberikan kepada legenda klub lainnya. Kepergian David De Gea dari Manchester United tentu mengejutkan banyak pihak. Selain keputusan datang secara tiba-tiba, kiper berusia 34 tahun tersebut seolah identik dengan klub asal Manchester itu. Meski tersingkir dari kiper utama, ia tetap diminati beberapa klub seperti Bayern Munchen, Valencia, Real Betis, dan Villarreal. Banyak tawaran belum ada yang mampu menarik hati David De Gea, hingga ia memutuskan jeda sejenak dari dunia sepak bola. Saat hampir kehilangan asa untuk kembali merumput, Fiorentina datang menawarkan kesempatan kedua yang membuka harapan baru bagi David De Gea. Klub asal Italia itu menjanjikan masa depan cerah bagi sang penjaga gawang. Proyek yang ditawarkan Fiorentina berhasil membangkitkan semangat David De Gea.
Ia dijanjikan mendapatkan waktu bermain yang lebih banyak serta kesempatan untuk tampil di Liga Eropa. Namun ada satu syarat yang harus dipenuhi. Gaji David De Gea harus jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang ia terima di Manchester United. Kendati demikian, kiper kelahiran kota Madrid itu menerima tawaran La Viola. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu akhirnya menandatangani kontrak 1 tahun dengan Fiorentina, yang menjanjikan gaji sebesar 1 juta euro per musim, belum termasuk bonus. Angka ini jelas jauh lebih rendah dibandingkan dengan gaji yang ia terima di Manchester United yang mencapai 444.000 euro per pekan. Ketika Fiorentina merekrut David De Gea setelah setahun absen, banyak pihak yang mengkritik keputusan klub. Apalagi David De Gea mengalami mimpi buruk dalam laga debutnya melawan klub asal Hungaria, Puskás Academy, di playoff Conference League. Melawan tim mediocre tersebut, David De Gea kebobolan 2 gol dalam kurun waktu 12 menit. Tra De Gea, il capitano del Puskás, va De Gea, Zalou tu per tu con De Gea al suo destro c'è. Meski Fiorentina berhasil terhindar dari kekalahan dalam pertandingan tersebut, performa kurang memuaskan itu seolah memberi sinyal David De Gea untuk kualitas terbaiknya. Merasa kurang puas dengan performa awalnya, David De Gea bangkit di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Salah satu momen kebangkitannya terjadi di leg kedua melawan Puskás Academy, di mana kiper kelahiran 7 November 1990 ini sukses membawa Fiorentina lolos ke babak berikutnya melalui kemenangan adu penalti dan dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan 8 kali penyelamatan dalam 120 menit. Il Puskás diventa pericoloso. È un cross pericoloso. Sul primo palo pericoloso. Ancora un colpo di. Namun penampilan paling heroik David De Gea terjadi saat menghadapi AC Milan. Melawan pemilik 19 gelar Serie A tersebut, ia menjadi pilihan utama pelatih Raffaele Palladino, sekaligus membayar kepercayaan tersebut dengan penampilan luar biasa, dengan 7 penyelamatan krusial, dan menggagalkan 2 eksekusi penalti dari Rossoneri yang dieksekusi oleh Tammy Abraham dan Theo Hernandez. Berkat penampilan impresifnya, Fiorentina berhasil mengalahkan Milan dengan skor 2-1. Ini bukan hanya kebangkitan bagi De Gea, namun sebuah pencapaian luar biasa dalam karirnya. Dari seorang kiper yang terbuang dan menjadi kambing hitam atas kegagalan di final Europa League, David De Gea berhasil bangkit dan menorehkan rekor fantastis bersama Fiorentina. Kisahnya adalah contoh nyata from zero to hero yang mungkin terdengar biasa namun tak semua orang bisa melakukannya.